Senja perlahan menelan langit di desa Teluk Rimba, sebuah permukiman kecil yang dikelilingi oleh rimba Kalimantan yang lebat. Aroma damar bercampur tanah basah menjadi ciri khas desa ini, tempat masyarakat Dayak menjalani hidup sederhana, memelihara tradisi yang diwariskan leluhur mereka. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika deru kendaraan berat terdengar mendekat, memecah keheningan yang biasa menyelimuti sore. Kelompok preman yang dipimpin Randy datang dengan gaya angkuh, membawa belasan anak buah berbadan besar dan bersenjata tajam. Mereka turun dari truk seperti kawanan serigala yang lapar, menginjak-injak tanah desa tanpa rasa hormat. Warga desa yang biasanya ramah kini mengintip dengan waspada dari balik pintu, menyadari bahwa ancaman besar telah tiba. Randy, seorang pria dengan tubuh kekar dan wajah penuh luka, berbicara tanpa basa-basi. Kami dengar tanah kalian menyimpan emas dan gaharu. Serahkan, atau kami yang akan mengambilnya. Suaranya penuh arogansi, menyisakan gema yang menekan jiwa para penduduk. Tetua desa, Pak Dara, mencoba menenangkan situasi. Dengan tongkat kayu tua di tangan, ia melangkah maju dengan tenang. Tanah ini adalah warisan leluhur kami, dan kami tidak bisa menyerahkannya begitu saja. Jika kalian ingin mengambil, kalian harus berurusan dengan roh penjaga hutan. Ucapannya tegas, tetapi tetap disampaikan dengan nada penuh kebijaksanaan. Randy hanya tertawa mengejek. Roh? Kalian percaya tahayul seperti itu? Hutan ini akan menjadi milik kami, dan siapapun yang melawan akan menyesal. Dengan isyarat tangannya, anak buahnya mulai menyebar, mencatat lokasi strategis dan mengancam warga yang berani mendekat. Sementara itu, suasana di desa semakin tegang. Para wanita dan anak-anak berkumpul di sebuah rumah besar untuk berlindung. Sementara beberapa pemuda desa mencoba menyusun rencana untuk melindungi tanah mereka. Namun, mereka tahu bahwa kelompok preman ini berbeda dari ancaman biasa. Mereka datang bukan hanya dengan kekuatan, tetapi juga keberanian yang tidak menghormati adat. Di tengah ketegangan, seorang pemuda desa bernama Raga mendekati Pak Dara. Kita harus segera bertindak. Kek, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Pak Dara mengangguk perlahan. Matanya menatap ke arah hutan. Dalam hati, ia tahu bahwa ini bukan sekadar urusan manusia, tetapi sesuatu yang lebih besar. Pertarungan antara keserakahan dan kehormatan, antara penghancuran dan pelestarian. Malam turun dengan cepat di desa Teluk Rimba. Hutan yang biasanya terasa hangat dan melindungi kini berubah menjadi bayangan yang menakutkan. Warga desa berdiam dalam ketegangan, merapatkan doa mereka di balik pintu-pintu yang terkunci. Di tengah ketakutan, kelompok preman itu semakin percaya diri. Dengan obor di tangan, mereka menyusuri jalanan desa, meninggalkan jejak ancaman di setiap sudut. Randy, dengan senyum sinisnya, memimpin aksi brutal itu. Kalau mereka tidak menyerahkan apa yang kita minta, kita ambil dengan cara kita sendiri. Serunya lantang. Para anak buahnya langsung bertindak. Mereka merusak gudang penyimpanan hasil panen, menghancurkan perahu warga di tepi sungai, dan mengancam siapa saja yang mencoba melawan. Pak Dara kembali mencoba berdialog. Dengan tubuh ringkihnya, ia mendatangi Randy di tengah lapangan desa. Kalian telah melampaui batas. Ini tanah leluhur kami. Tinggalkan desa ini sebelum segalanya terlambat. Ucapnya dengan nada peringatan. Namun, Randy hanya mendengus. Dengan gerakan kasar, dia mendorong Pak Dara hingga terjatuh. Leluhur, adat, semua itu hanya dongeng bagi orang-orang bodoh seperti kalian. Dunia ini milik yang kuat, kata Randy sambil tertawa. Para anak buahnya mengikuti dengan ejekan, menciptakan suasana penuh penghinaan. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggenggam erat kemarahan mereka. Tidak berdaya melawan jumlah dan kekuatan yang jauh lebih besar. Ketika malam semakin larut, aksi para preman mencapai puncaknya. Mereka membakar lumbung padi milik warga, yang selama ini menjadi sumber kehidupan desa. Api menyala tinggi, menyulut langit malam dengan warna jingga yang menakutkan. Beberapa pemuda desa mencoba melawan, tetapi mereka kalah cepat dan kalah kuat. Dua pemuda jatuh terkapar, terkena hantaman brutal dari para preman. Di tengah kekacauan itu, terdengar jeritan dari salah satu rumah di ujung desa. Seorang tetua desa, yang mencoba melindungi cucunya, menjadi korban kebrutalan kelompok Randy. Tangis pecah,
dan warga yang menyaksikan hanya bisa tertegun dalam ketidakberdayaan. Sementara itu, Randy merasa semakin di atas angin. Namun, jauh di dalam hutan, seorang pria dengan mata tajam mengamati kobaran api dari kejauhan. Dia adalah Panglima Sinta, penjaga adat sekaligus panglima suku yang telah lama menjauh dari hiruk-pikuk desa. Melihat desa yang hancur dan warga yang menderita, ia menggenggam mandaunya erat-erat. Dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menuju desa, membawa dendam leluhur yang telah dibangkitkan oleh keserakahan manusia. Fajar menyingsing dengan suram di desa Teluk Rimba. Asap masih mengepul dari lumbung padi yang terbakar, dan aroma hangus menyelimuti udara. Warga yang selamat berkumpul di balai desa, menatap sisa-sisa kehancuran dengan mata penuh duka. Ketegangan tak kunjung reda. Rasa takut bercampur dengan amarah yang tertahan. Namun, di balik itu semua, harapan perlahan muncul saat Panglima Sinta melangkah ke tengah desa. Pria itu mengenakan pakaian adatnya yang dihiasi ukiran rotan, dengan mandau yang tergantung di pinggang. Sosoknya tegap, penuh wibawa, dan aura kekuatan terpancar dari setiap gerakannya. Warga desa yang melihatnya segera memberi hormat, sementara Pak Dara menyambutnya dengan mata penuh haru. "Panglima," ucap Pak Dara pelan. Suaranya bergetar. Mereka telah menghancurkan segalanya. Panglima Sinta tidak menjawab segera. Dia hanya memandang puing-puing desa dengan ekspresi datar, tetapi matanya memancarkan kemarahan yang tak terbendung. Keserakahan mereka telah membangunkan leluhur kita. Hari ini, kita akan memohon restu mereka, katanya tenang namun tegas. Para pemuda yang mendengar itu langsung merapat, menguatkan tekad mereka meski ketakutan masih membayangi. Dengan cepat, Panglima Sinta memimpin warga menuju sebuah lokasi suci di tengah hutan. Tempat itu adalah tanah leluhur yang jarang dijamah, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Di sana, sebuah batu besar berbentuk lingkaran berdiri megah, dipercayai sebagai perantara dunia manusia dan roh penjaga. Para tetua mempersiapkan upacara, sementara pemuda-pemuda desa duduk bersila dalam lingkaran, menunggu panggilan Panglima. Suara gong mulai bergema, melantunkan irama yang menggetarkan jiwa. Panglima Sinta berdiri di tengah lingkaran, membawa dupa dan menaburkan bunga di atas batu leluhur. Ia mulai melafalkan doa dalam bahasa kuno, memanggil roh penjaga hutan untuk hadir. Kata-katanya seperti mantra, mengalir kuat, mengisi udara dengan energi yang mencekam namun membangkitkan keberanian. Angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah merespons panggilan Panglima. Daun-daun berguguran, dan para pemuda merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa dari mereka menutup mata, dan dalam batin, mereka mendengar bisikan leluhur, sebuah pesan yang menguatkan hati mereka. Panglima Sinta mengangkat mandaunya ke langit, lalu menancapkannya ke tanah dengan penuh semangat. Hari ini, kita menjadi perpanjangan tangan leluhur. Mereka yang menghina tanah ini akan merasakan akibatnya, ucap Panglima Sinta dengan suara yang menggema. Para pemuda berdiri serentak. Kini bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan keberanian yang mendalam. Mereka telah bersumpah untuk melindungi tanah leluhur mereka, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa. Di bawah bayangan pohon-pohon tua, perlawanan mereka mulai terbentuk. Di tengah rimba yang gelap dan penuh misteri, kelompok Randy bergerak tanpa rasa takut. Mereka merasa kemenangan sudah di tangan setelah menundukkan desa dengan kekerasan. Namun, keangkuhan itu perlahan mulai terkikis saat mereka menyadari bahwa perjalanan pulang tidak berjalan seperti yang direncanakan. Hutan yang semula terasa biasa kini seperti labirin tanpa ujung. Jalan ini tidak sama dengan tadi malam. Gerutu, salah satu anak buah Randy, menatap sekeliling dengan bingung. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga yang diam, menciptakan bayangan yang mengintimidasi. Suara binatang hutan yang biasanya menjadi latar kini terdengar lebih dekat, lebih menyeramkan. Randy, yang masih merasa memegang kendali, mengabaikan kecemasan anak buahnya. "Jangan lemah. Ini hanya hutan. Kita akan keluar dalam waktu singkat," ujarnya dengan nada keras. Meski di dalam hati, dia mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Namun, suasana semakin ganjil. Jalan yang mereka tempuh berulang-ulang membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Di sebuah bukit kecil, mereka menemukan jejak kaki mereka sendiri yang sudah kering oleh waktu. Ketegangan mulai melanda ketika salah satu anak buah hilang tanpa jejak. Namanya Harun,
Pria besar yang biasanya suka bercanda, tetapi kini lenyap seperti ditelan bumi. Pencarian dilakukan, namun hanya suara gesekan dedaunan yang menjawab. Dia pasti hanya main-main, ujar Randy, meski nada suaranya tak lagi sekokoh sebelumnya. Namun, hilangnya Harun hanyalah awal. Satu persatu anak buahnya mulai terjebak dalam perangkap yang dipasang oleh para pemuda daya. Jebakan rotan dan kayu yang tersembunyi dengan cermat mencengkeram kaki dan tubuh mereka, membuat mereka tak berdaya. Jeritan kesakitan menggema, membuat suasana hutan semakin mencekam. Randy mulai kehilangan kendali. Dia menyadari bahwa mereka tidak sedang melawan manusia biasa. Ada sesuatu di balik bayang-bayang hutan ini, kekuatan yang tak bisa dia pahami. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap suara samar seolah menertawakannya. Dia menggenggam senjata api di tangannya lebih erat, mencoba menenangkan diri. Dari kejauhan, terdengar suara gong dan tabuhan gendang. Irama itu menghentikan langkah mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Dalam gelap, Randy melihat sosok-sosok dengan tubuh dicat, mengenakan hiasan kepala dari bulu burung, berdiri dengan diam di antara pepohonan. Mereka adalah pemuda-pemuda Dayak yang kini menjadi penjaga hutan. Dan di tengah mereka, Panglima Sinta muncul dengan langkah tenang. Tatapannya tajam menembus nyali Randy. Hutan ini bukan milikmu, dan malam ini, kau akan memahami arti dari kata keadilan, ucapnya. Randy menatap tajam ke arah Panglima Sinta yang berdiri tegak di depan pasukannya. Sosoknya yang berwibawa, dengan mandau di tangan, membuat suasana di sekeliling semakin mencekam. Tubuh Randy yang biasanya penuh percaya diri kini terasa berat, seolah keberanian telah direnggut oleh hutan itu sendiri. Di belakang Panglima, para pemuda Dayak berdiri tegap, mengenakan hiasan perang mereka, tubuh dilukis dengan motif leluhur, memancarkan aura siap bertempur. Kalian mencemari tanah ini, menghancurkan kehidupan kami, dan menumpahkan darah tak berdosa, ujar Panglima Sinta dengan suara lantang yang menggema di antara pepohonan. Hari ini, leluhur kami akan menyaksikan keadilan ditegakkan. Kata-kata itu menusuk nyali Randy. Namun, dia mencoba menutupi rasa takutnya dengan senyuman sinis. Omong kosong. Ini hanya hutan, dan kau hanyalah pria tua yang bermain dengan tahayul, teriak Randy sambil mengangkat senjata apinya. Namun sebelum dia sempat menarik pelatuk, sebuah tombak melesat dari bayangan pepohonan, mengenai tanah tepat di depan kakinya. Suara itu membuatnya terhenti, dan dia menoleh, menyadari bahwa mereka telah dikepung dari segala arah. Anak buah Randy mulai panik. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri ke arah lain. Tetapi hutan itu seolah hidup. Jebakan-jebakan baru muncul dari balik semak-semak, menangkap kaki mereka dengan tali rotan yang kuat. Jeritan kesakitan menggema ketika satu persatu mereka tumbang, membuat Randy semakin kehilangan kendali. Panglima Sinta melangkah maju, tatapannya dingin seperti batu karang. Dengan satu gerakan cepat, dia mengayunkan mandaunya, memotong salah satu pohon kecil di depan Randy. Pohon itu roboh dengan bunyi gemuruh yang membuat semua terdiam. Mandau ini tidak hanya memotong kayu, ucapnya, nadanya penuh peringatan. Aksi itu menjadi sinyal bagi para pemuda Dayak untuk bergerak. Mereka menyerbu dengan cekatan, memanfaatkan keahlian mereka dalam pertempuran di hutan. Anak buah Randy, yang terbiasa bertarung di jalanan kota, tidak memiliki kesempatan melawan taktik yang begitu terorganisir dan mematikan. Dalam hitungan menit, mereka semua tak berdaya, terikat dan tergolek di tanah, mengerang kesakitan. Randy kini berdiri sendirian. Senjatanya gemetar di tangan. Dia tahu tidak ada jalan keluar. Tetapi egonya menolak untuk menyerah. Kau pikir aku takut pada dongeng-dongengmu? Teriaknya, meski nadanya lebih terdengar seperti pria putus asa. Panglima Sinta menatapnya dengan tenang, lalu berkata, ini bukan dongeng, Randy. Ini adalah hukum tanah ini, hukum leluhur. Dan malam ini, kau akan menghadapi apa yang pantas kau terima. Langit malam semakin pekat, dan suara gong kembali menggema, menandakan bahwa keadilan tengah ditegakkan. Hutan berubah menjadi arena sunyi setelah suara gong terakhir menggema. Randy berdiri di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh para pemuda Dayak, terikat oleh rotan yang kuat. Cahaya obor menerangi wajahnya yang kini dipenuhi keringat dingin. Para anak buahnya, yang sebelumnya selalu mendukung dengan loyalitas buta, kini tergeletak tak berdaya di sisi lain. Dia menunggu nasib mereka.
Panglima Sinta melangkah maju, membawa mandau yang berkilauan tertimpa cahaya. Tatapannya tajam, penuh wibawa, seolah seluruh kekuatan leluhur tertanam dalam dirinya. Di belakangnya, para tetua desa mulai melantunkan doa dalam bahasa kuno, menghubungkan jiwa mereka dengan roh-roh penjaga hutan. Udara terasa berat, dan bayangan pohon-pohon besar seperti turut menyaksikan pengadilan malam itu. Kalian telah melanggar batas yang tidak boleh dilewati, kata Panglima Sinta dengan suara tegas. Tanah ini bukan sekadar tempat berpijak. Ia adalah rumah leluhur kami, tempat kami terhubung dengan alam dan tradisi. Kalian telah mencemarinya dengan keserakahan dan kekerasan. Randy mencoba melawan dengan kata-kata, meskipun tubuhnya gemetar. Aku hanya ingin mengambil apa yang berharga. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, ucapan itu hanya membuat Panglima menghela napas panjang. Keserakahanmu adalah akar dari semua ini. Kau telah membangunkan amarah hutan yang tidak pernah tidur. Tanpa peringatan, suara burung hantu yang panjang dan melengking terdengar, memecah keheningan. Para pemuda Dayak bergerak serentak, mengangkat senjata tradisional mereka. Randy terdiam, matanya membelalak ketika dia menyadari bahwa ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga spiritual. Dia melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan, seolah-olah roh-roh penjaga hutan benar-benar hadir. Panglima Sinta mendekat, menatap langsung ke mata Randy. Keadilan tidak selalu berarti kematian, tetapi itu berarti menanggung apa yang kau tanam. Malam ini, kau akan merasakan bagaimana hutan berbicara. Dengan isyarat tangannya, para pemuda Dayak membawa Randy ke sebuah bukit kecil yang menghadap ke sungai besar. Di sana, mereka mengikatnya di tiang kayu, sementara doa dan mantra terus dilantunkan. Ketika bulan muncul dari balik awan, aliran sungai yang tenang berubah menjadi deras. Suara gemuruh air bercampur dengan deru angin, seolah hutan ikut memberikan hukuman. Randy, yang tadinya masih melawan, kini hanya bisa berteriak tanpa daya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Namun, tidak ada yang menjawab. Hanya hutan yang kini berbicara, memberikan penghakiman yang tidak bisa dilawan oleh manusia manapun. Saat bulan mencapai puncaknya, suara gemuruh sungai semakin keras. Hutan itu seolah hidup, berdenyut mengikuti irama yang ditetapkan oleh alam. Randy, yang masih terikat di tiang kayu, merasakan ketegangan semakin menjerat jantungnya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan yang lebih berat daripada yang dia bayangkan. Meskipun tubuhnya lelah, pikirannya berputar, mencoba mencari jalan keluar yang tak kunjung datang. Panglima Sinta berdiri diam di depan Randy. Matanya menyala dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Setiap gerakan tubuhnya membawa berat yang tak terungkapkan. Para pemuda Dayak berbaris dengan tenang, melangkah perlahan ke posisi mereka di sekitar lingkaran. Doa mereka semakin keras, seolah memanggil roh-roh penjaga hutan untuk turun dan memberi keputusan terakhir. Randy, yang semula penuh dengan kebanggaan dan kekerasan hati, kini merasa betapa rapuhnya dirinya. Keberanian yang ia pamerkan di awal telah luntur, digantikan oleh rasa takut yang mendalam. Apa yang kalian inginkan dariku? Teriaknya. Suaranya tercekat. Aku hanya seorang pria yang berusaha bertahan hidup. Aku tidak tahu ini semua akan berakhir seperti ini. Namun, jawabannya datang dari alam, bukan dari mulut manusia. Angin yang kencang tiba-tiba berhenti, dan seketika itu juga, kesunyian menyelimuti hutan. Sejenak, tidak ada yang terdengar, kecuali suara dedaunan yang berdesir pelan. Kemudian, dari dalam kegelapan hutan, terdengar suara langkah berat. Langkah yang mengingatkan semua orang pada kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa dipahami manusia. Panglima Sinta mengangkat tangannya, memberi isyarat pada para pemuda untuk diam. Randy, yang mendengar suara itu, menatap tajam ke arah sumbernya. Ketika bayangan besar muncul di antara pepohonan, ia bisa merasakan getaran dari tanah yang semakin kuat. Seorang pria besar, lebih tinggi dan lebih kuat daripada siapapun yang pernah dilihatnya, muncul dari kegelapan. Wajahnya tertutup oleh topeng dari kulit hewan, dan di tangannya tergenggam senjata berbentuk mandau besar. Ini adalah penjaga hutan yang sebenarnya, ujar Panglima Sinta dengan suara rendah, namun penuh makna. Dia adalah manifestasi dari kemarahan alam, yang dibangkitkan oleh perbuatan kalian.
Dan seperti inilah hutan menghukum yang menginjak-injak tanahnya tanpa izin. Suasana menjadi semakin mencekam ketika penjaga hutan itu melangkah lebih dekat. Warga desa yang menyaksikan tidak bisa menahan diri untuk tertegun. Mereka tahu, saat ini bukan hanya tentang kehidupan atau kematian Randy. Ini adalah pelajaran tentang keseimbangan alam yang telah terganggu, tentang kekuatan yang melampaui batas-batas manusia. Dengan satu gerakan lambat, penjaga hutan mengangkat mandau besar, siap untuk memberikan penghakiman terakhir yang akan dikenang selamanya.